Antum potong nanti potong juga perkataan saya tidak mengikuti fatwa ini. Dengan makna yang tidak sepaham dengan pemahaman Allah istawa alal arsh, saya tidak kafirkan untuk saat ini. Besok enggak tahu. Cuman makna istawa itu apa dulu? Kan itu menurut Wahabi katanya, kan ini Khuzaimah, ini bukan Wahabi nih. Wahabi tahun abad ke-12 Hijriyah, ini abad ke-berapa? Abad ke-4 Hijriyah. Kan sebagian mengatakan Ibnu Taimiyah aja yang buat katanya. Ini tak lebih paham ucapan saya dari mana tahunya? Dari orang. Subhanallah sebilang. Orang lebih paham ucapan saya dari saya. Pokoknya tetap kambing walaupun terbang. Ahli hadis itu yang hadis. Itu definisinya. Bukan dokter hadis, bukan profesor. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Tidak, seorang muslim tak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Rahul Bukhari, riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Ini pendapat Ibnu Khuzaimah. Dan kalau dilihat fatwanya di zaman beliau itu sesuai. Apa sebab? Karena hujjah dijelaskan sejelas-jelasnya pada saat itu. Kalau saat ini kan ada yang tidak sampai sama sekali akidah ini kepada sebagian pembelajar kita, apalagi yang tidak belajar sama sekali. Maka tidak mungkin kita ta'mim seperti ini dan kita tidak berpendapat seperti itu, seperti yang kita dengar dari masyayikh kita seperti Syekh Ibnu Muslim, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin dan lain-lainnya yang kita ketahui. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Jadi seulang kembali ya, supaya nanti jangan salah paham lagi. Ini jadi bahan penetrasi nanti. Ini fatwa di masa Ibnu Khuzaimah, fatwa beliau. Fatwa beliau dia yang tanggung, bukan kita. Cuman kenapa kok antum yang bacakan? Saya sudah jelaskan ke antum, saya tidak mengikuti fatwa ini. Ya biar jelas. Ya kalau antum potong nanti potong juga perkataan saya tidak mengikuti fatwa ini. Dengan makna yang tidak sepaham dengan pemahaman Allah istawa alal arsh, saya tidak kafirkan untuk saat ini. Besok enggak tahu. Ya saya enggak tahu apa yang terjadi besok. Ya, sekarang ini saya tidak kafirkan, supaya nanti jangan bilang nanti setelah dipaksa baru ngaku. Enggak, sekarang saya akui bahwa al-Asy'ariyah wal Maturidiyah wa ahli kalam yang mengingkari istiwa Allah secara hakikat, kita tidak kafirkan. Apa sebab? Karena syubhat. Kebanyakan belum jelas baginya. Yang kaum terpelajarnya saja tidak sampai hujjah secara jelas, tidak paham dia. Tidak paham, apalagi yang belum belajar. Jelas? Jadi kalau tidak syubhat dan mereka Islam secara yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mereka bahkan tidak mengingkari istawa. Tidak mengingkari istawa. Ya, karena ada dalam Quran, kan tidak boleh ingkari Al-Quran, kan itu kilahnya kan begitu. Kami tidak mengingkari istawa, cuman makna istawa itu apa dulu, kan itu menurut Wahabi katanya, kan ini Khuzaimah, ini bukan Wahabi nih. Wahabi tahun abad ke-12 Hijriyah, ini abad ke-berapa? Abad ke-4 Hijriyah. Kan sebagian mengatakan Ibnu Taimiyah aja yang buat katanya. Ini duluan 400 tahun dari Ibnu Taimiyah. Jadi sekarang buktikan dengan fakta. Nanti akan ada lagi yang lebih dulu daripada kitab ini. Tunggu saja saat mainnya. Iya. Jadi tapi tadilah jangan ditakwilkan perkataan ulama lagi. Ini takwil ini hantu, itu masalahnya. Yang jelas jadi tidak jelas nanti. Oh, ndak itu maksudnya itu. Antum tahu ndak itu maksudnya dari mana? Orang tuh dipahami maksudnya dari ucapannya, kan gitu ya. Nah, ucapannya antum palingkan lagi. Ya Allah ya Rabbi. Jelas? Kan ada, saya tutup dengan kisah nyata juga. Saya pernah mengatakan sesuatu dalam ceramah, lalu disalahpahami oleh seorang ulama. Nah gitu, bukan orang biasa nih. Lalu saya datangi beliau. Ya, maksud saya begini. Oh enggak, bukan itu maksud antum. Mantap. Dari mana Ustaz tahu bahwa maksud saya bukan itu? Siapa yang bilang katanya? Ya Allah, kita panggil dia, konfrontasi sekarang. Kalau tonton mau, rekamannya ada sama saya merekam. Dari sejak saya pulang, saya selalu merekam ceramah saya sampai sekarang.
Kalau dulu saya sendiri yang rekam, sekarang enggak ada media nampaknya. Ya kita buka dari awal sampai akhir. Bukankah dalam kaidah dikatakan yang paham perkataan seseorang orang itu sendiri, dan orang dipahami apa yang dia maksud dari bahasanya, iya tak? Nah, antum ucapkan dia, Ustaz lebih paham ucapan saya dari mana tahunya? Dari orang. Subhanallah, sebilang orang lebih paham ucapan saya dari saya. Hah? Mungkin enggak, tapi tetap bertahan karena dia keadaannya tetap kambing walaupun terbang. Iya, tetap kambing walaupun terbang. Tahu kisahnya? Mau tahu juga? Iyalah, tak apa, saya tutup lagi. Saya mau nutup tadi kan, biar tidak penasaran lagi kan. Ada dulu di padang pasir berjalan 2 orang di masa jahiliyah dulu. Nah, tiba-tiba dari kejauhan terlihat titik hitam. Hitam, tidak jelas barangnya. Yang ini bilang itu burung gagak, urap katanya. Yang satu bilang bukan, itu kambing. Akhirnya mereka nak memastikan, bertaruh dia kan, siapa yang menang dapat hadiah barangkali, berkejar ke situ, tiba-tiba terbang. Nah, kan katanya, kata yang bilang gagak, pokoknya tetap kambing walaupun terbang. Itulah kisahnya. Dah sejelas itu masih juga tak mau mengaku. Ya kalau gitu ya terserah antum lagi. Saya sudah berusaha untuk mengkelirkan antara kita, supaya tidak terjadi fitnah antara kita. Tapi antum tidak mau terima, ini rekamannya. Mau dengarkan bersama saya, ayo kita buka sekarang. Atau nak antum dengar sendiri, silahkan saya share ke tempat antum, silahkan dengar sendiri. Pokoknya tidak mau, maksud antum bukan itu, seperti yang dikatakan si fulan. Ayolah, kita panggil si fulan itu, tidak mau juga. Nah, kalau gitu, pokoknya antum salah paham dengan ucapan antum. Ya, boleh buat. Iya, kalau salah paham. Oke, kalau nanti saya salah paham, saya siap untuk mencabut kembali. Tapi buktikan. Kan yang tahu kan saya yang mengucapkan. Ini rekamannya. Pokoknya tetap kambing walaupun terbang. Sampai hari ini. Tetap kambing walaupun terbang. Ya, apa boleh buat. Saya hanya bisa untuk berusaha menghilangkan fitnah. Ya, supaya daripada kita saling memfitnah dari belakang, lebih baik berterang-terangan. Nah, kalau saya yang salah, saya siap mencabut. Ya, seperti kata Imam Syafi'i, saya mencontoh beliau juga. Bila tersalah, saya cabut walaupun setelah mati. Bila saya salah, saya mencabut apa yang saya nyatakan walaupun setelah saya meninggal dunia. Saya tobat daripadanya. Jadi sekarang saya nyatakan. Tapi kalau antum tafsirkan sendiri perkataan saya, tidak mau menerima tafsir saya sendiri, apa boleh buat? Jelas? Makanya perkataan Allah kita tafsir dengan perkataannya, perkataan Rasul kita tafsir dengan perkataannya. Sah? Dan kalau nak turun juga ke bawah dengan perkataan para sahabat as-salafus salih, tapi bukan ijtihad pribadi. Nah, ini sebagian tak, asal ada ulama satu salaf mengatakan itu manhaj salaf, katanya itu salaf itu. Kadang-kadang tidak sahih daripada salaf itu. Kadang-kadang sanadnya tidak sahih. Misalnya diriwayatkan dari Atha, katanya ketika diperiksa ternyata riwayatnya mursal. Dan ulama yang sekelas Atha banyak di masa itu, tak ada yang melakukannya, bahkan menentang. Maka dikatakan, oh ini manhaj salaf. Nah, ini maksudnya pahami dulu apa yang dimaksud salaf. Sama dengan juga ahli hadis. Ahli hadis bukan yang mengajar mustalah, yang mengajar takhrij hadis, mengajar teori, itu bukan ahli hadis. Ahli hadis itu yang mengamalkan hadis. Itu definisinya. Bukan dokter hadis, bukan profesor hadis. Itu dari sisi spesialisasi, tapi manhajnya enggak. Wallahu musta'an wa alaihi tuqlan. Cukup isi ya? Ini kasihan awak. Ya, sebentar lagi kuliah juga. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Ada yang enggak paham? Ada yang salah paham? Atau yang mengatakan saya enggak paham? Ya, wallahu musta'an wa alaihi tuqlan. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.